pemuda yang kreatif, pemuda yang jenius, kemudian pemuda yang mempunyai energik, power. Kita akan berbicara tentang kepemudaan yang ada di daerah kita ini, Abang. Nah, sementara pemuda yang ada di kawasan Ketapang dan sekitarnya ini sangat banyak. Ya, pemudanya sangat banyak, bahkan menjadi satu sentral untuk daerah-daerah lain berpacu, kemudian bisa bersaing dalam berkarya tersebut. Namun pada realitanya pemuda yang ada di daerah kita ini sepertinya tidak ada wadah atau tidak ada orang yang mengayomi atau merangkul pemuda tersebut. Nah, untuk mengatasi itu, keliaran-keliaran itu seperti apa, Abang? Jadi begini, ya seperti itu tadi. Jadi pemuda itu adalah sosok yang energik. Dalam yang umum itu energik, ya energik semuanya. Iya. Artinya bisa dimaknai sendiri. Jadi masa-masa energik itu kita bicara lebih spesifik di Ketapang, karena kita untuk pemuda Ketapang. Pemuda Ketapang. Sebetulnya kalau bicara Ketapang, ya kalau menurut pribadi saya, gimana ya? Ya bisa dikatakan ada lah, organisasi kepemudaan itu ada. Ada, cuman tidak terlalu menonjol ke permukaan. Betul. Ya. Ada. Contohnya ada banyak. Contohnya di keagamaan itu ada IPNO, ada EPP, terus ada Ansor, PBI. Bahkan ada beberapa organisasi kepemudaan juga, ada Himpunan Mahasiswa Ketapang itu ada. Ada Karang Taruna. Nah, itu tadi masalahnya, kita cari bersama bagaimana kekuatan power yang ada di Ketapang yang bersumber dari pemuda ini bisa kita rangkul sehingga menjadi sebuah power, kekuatan, bisa membangun daerahnya itu, membangun daerah sini. Bahkan kalau dulu itu saya waktu di Dengode Foundation, membangun Indonesia dari Madura. Benar. Nah, slogan itu sebenarnya masih melekat pada diri saya secara pribadi, Bang. Membangun Indonesia dari Madura. Ini sebenarnya menarik, Abang. Namun, apakah kepemudaan yang ada di Madura, khususnya yang ada di kawasan Ketapang ini, mau untuk membangun desanya sendiri, ya, Bang? Sebetulnya mau tidaknya itu tergantung dari dari cuaca, kapasitas, potensi yang dimiliki oleh pemuda itu. Jadi seseorang itu tambah banyak pendidikannya, tambah tinggi pendidikannya, tambah banyak pengetahuannya, maka disitulah akan lebih mudah untuk mengorganisir potensi yang ada dalam diri pemuda itu. Lebih mudah. Apakah harus memilih dan memilah tingkatan SDM-nya, Bang? Ya sebetulnya tidak harus, karena tujuan organisasi sendiri sebetulnya kan untuk memberdayakan baik itu yang sudah mempunyai skill kita tampung, yang belum mempunyai kita ajari dan seterusnya. Sebetulnya dari terbentuknya organisasi adalah untuk memberdayakan pemuda-pemuda itu, bahkan pemuda yang nganggur sekalipun bisa sebetulnya, kalau kita mau. Nah, masalahnya sekarang pemuda yang termasuk kita ini, Bang, apakah mau bergerak untuk merangkul semua pemuda ini ada di Ketapang ini? Iya. Sebetulnya berarti tergantung dari keinginan dan mau kemana sih pemuda ini, gitu kan? Betul. Ya. Harus ada kesadaran dari pemuda. Dari kita sendiri harus ada orientasi pengenalan tentang kepemudaan juga. Harus ada orientasi sebetulnya. Karena Karena itu tadi, pemuda itu sangat
menentukan nasib sebuah negara. Tergantung dari pemuda saat ini. Benar. Itu sudah terbukti dari sejarah, itu sudah terbukti. Contohnya pada saat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah sekelompok pemuda yang ingin menyelamatkan agamanya dari cengkeraman kezaliman seorang raja pada saat itu. Maka seorang pemuda itu rela pergi mencari perlindungan, kalau bahasanya itu bisa dikatakan uzlah, demi menyelamatkan agamanya. Di sanalah saking semangatnya seorang pemuda itu sampai uzlah keluar dari kampungnya menuju tempat yang ingin beribadah kepada Rabb-nya. Sehingga sampai di sebuah gunung, maka di sanalah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditidurkan beberapa ratus tahun. Kurang lebih 300 tahun, kurang lebih. Pemuda itu ditidurkan. Itulah salah satu contoh kesemangatan, kepedulian pemuda terhadap agama.